Kita awali informasi pertama. Pemirsa diduga hendak kabur dari tangkapan polisi. Seorang pelaku begal pencuri sepeda motor di Jembrana, Bali nekat menceburkan diri ke laut. Pelaku tidak bisa berenang dan meminta tolong untuk diselamatkan. Aksi seorang personil TNI AL Pos Gilimanuk saat berupaya menyelamatkan seseorang menceburkan diri ke laut ini viral di media sosial. Ternyata orang menceburkan diri ke laut tersebut adalah DM 24 tahun yang merupakan pelaku begal sepeda motor di kawasan Mendoyo, Jembrana, Bali. Berbekal pisau dan ranting pohon, pelaku mengadang dan mengancam korbannya yang sedang melintas. Karena korban takut, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor metik korbannya. Polisi menerima laporan melakukan pengejaran termasuk melakukan pengawasan ketat di pos pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Berbekal ciri-ciri pelaku dan sepeda motor, pelaku berhasil diamankan. Saat diamankan, pelaku meminta izin ke kantin, namun pelaku kabur dan menceburkan diri ke laut. Si pelaku ini izin ke kantin, ternyata dia tidak ke kantin, tetapi langsung menuju ke penyeberangan Gilimanuk dan menceburkan diri di laut. Mungkin karena panik, yang bersangkutan sepertinya juga tidak bisa mahir berenang. Akhirnya pelaku berhasil ditolong oleh rekan-rekan dari Posal Gilimanuk. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti ranting dan sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian terancam hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, makam bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta akhirnya dibongkar. Selanjutnya petugas akan melakukan tes DNA dan otopsi untuk memastikan status hubungan bayi dengan orang tuanya. Polisi gelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pembongkaran makam di TPU Semper ini berlangsung selama 2,5 jam, dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, disaksikan orang tua dan perwakilan rumah sakit. Sementara itu, meskipun orang tua bayi belum membuat laporan resmi, namun penyelidikan telah dilakukan polisi. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 4 saksi, termasuk petugas piket rumah sakit yang bertugas di ruang bayi. Bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada 2 kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Untuk hasil DNA yang kita harapkan itu anak kami yang tertukar itu, Pak. Itu tertukar ya. Mas, kenapa kok yakin itu tertukar? Ya karena kan dari saya ajanin itu wajahnya berbeda, Mbak. Yang dengan yang meninggal ini kan dari mulai panjangnya juga beda. Sebelumnya, ayah korban, Muhammad Rauf, menceritakan dugaan tertukarnya bayi melalui platform media sosial. Curhatan Rauf pun seketika viral. Demi mencari keadilan, orang tua bayi sudah membuat aduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saat ini polisi telah membentuk tim khusus dan meminta keterangan orang tua maupun pihak rumah sakit Islam, sekaligus mediasi. Hasilnya akan dilakukan tes DNA dengan seluruh biaya ditanggung pihak rumah sakit. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Tunggal Pagar, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dihebohkan dengan penemuan wanita muda di tengah jalan dengan luka parah di kepala. Korban tergeletak di antara tumpukan jerami, diduga korban penganiayaan. Sejumlah warga berusaha menolong seorang wanita penuh luka di kepala dengan kaki terikat di areal persawahan Desa Tunggal Pagar, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Korban bernama Fitri Dana Sugiarto, 19 tahun, langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk diberikan perawatan. Korban pertama kali ditemukan warga yang mendengar suara di jalan perkampungan. Setelah dicek, korban tergeletak di tumpukan jerami. Sebelum kejadian, seorang pria diduga pelaku melintas di jalan desa sempat menyapa warga dengan tergesa-gesa.
Korbannya itu ada luka bacok di sini. Bacok di sini sama di sini itu mungkin bekas dipukul. Mungkin dia itu tergesa-gesa, istilahnya apa ya? Gupuh lah. Ke situ sampai dia bilang monggo, tapi monggone itu kesusu dia itu. Sejumlah barang korban hilang seperti sepeda motor, dompet, dan ponsel. Kasus dugaan penganiayaan ini kini masih diselidiki polisi dengan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir angkot ditangkap polisi karena melecehkan siswi SMP yang menjadi penumpangnya di Bandung Barat, Jawa Barat. Ia memperdaya korban yang baru pulang sekolah. Sopir angkot berinisial MJ, 43 tahun, warga desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, harus berurusan dengan polisi karena melecehkan seorang siswi SMP. Korban adalah penumpang langganannya setiap pulang sekolah. Ia memperdaya korban yang kerap berkeluh kesah terkait masalah pribadinya dengan bujuk rayu. Akibat peristiwa itu korban sempat trauma dan melarikan diri dari lokasi kejadian, kemudian memberitahu orang tuanya. Sering kenal karena memang korban ini sering ikut angkot, ikut pelaku di angkot. Akhirnya melaporkan ini memang dia cerita orang tua atau? Ya, dia cerita ke orang tua. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap polisi. Kakinya ditembak karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap seorang pria berinisial HFN, warga Dusun 1 Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia diduga membunuh serta melecehkan seorang siswi SMP, kemudian membuang jasadnya ke dalam karung di areal kebun sawit di Desa Lubuk Saban. Dari hasil pemeriksaan, aksi pembunuhan dilakukan pelaku setelah menghadang korban dengan niat mencuri sepeda motornya. Korban yang pingsan karena terjatuh diseret pelaku ke sebuah rumah kosong. Di sanalah pelaku melampiaskan nafsu bejatnya. Saat korban sadar, pelaku panik dan mencekiknya dengan kain hingga tewas. Tersangka kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung, mengambil sepeda motornya kemudian dijual dengan harga Rp500.000. Motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban karena pada saat dicekik ataupun diseret, disitulah timbul niatnya untuk menyetubuhi korban. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia Jakarta Pusat pada Senin malam. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasca dugaan penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bank Indonesia, sejumlah petugas keamanan gedung berjaga di depan gerbang pintu masuk. Sebelumnya KPK menduga penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK pun membenarkan penggeledahan yang berlangsung pada hari Senin malam tersebut. Saya belum diupdate sama Direktur Penyidikan. Ya, sebentar ada. Oke, Pak Nawawi. Saya gabung sama-sama di situ. Ya, Pak. Makasih, Pak. Bisa disiapin apa yang mau ditanyain, Pak. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir. Kunjungan Presiden kali ini juga untuk menghadiri KTT D8. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Dalam konferensi pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden menyatakan kunjungan ini menjadikan acara kenegaraan Presiden Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa Mesir adalah sahabat dekat sekaligus mitra strategis bagi Indonesia. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8
D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang. Angel dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sebentar lagi memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru. Bagi Anda yang menyukai tantangan, bisa menjajal wahana air di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini. Ya, betul sekali Kevin dan juga pemirsa, bermain river tubing pastinya menambah keseruan liburan Anda. Berada di lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pengunjung bisa merasakan sensasi river tubing beraras deras. Dengan mengenakan jaket pelampung dan ban karet, para pengunjung menyusuri Sungai Wonosari sepanjang kurang lebih 2 km. Melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai makin memacu adrenalin. Sesekali tercebur ke sungai, nggak perlu khawatir karena akan dibantu oleh petugas yang siap siaga. Menyusuri sungai berair jernih di tengah rimbunnya pepohonan, bikin para pengunjung betah bermain river tubing. Seru banget, menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Ya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing ini terletak sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Bagaimana? Anda tertarik uji adrenalin dengan mencoba menyusuri Sungai Wonosari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ayus melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan karyawati toko roti ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan oleh penyidik Polres Jakarta Timur. Ya, pelaku berkilah aksinya karena hilaf. Usai ditetapkan sebagai tersangka, GSH segera digelandang ke Polres Jakarta Timur. Hasil penyidikan dari sejumlah bukti dan saksi yang diancam pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Tersangka berkilah jika aksinya viral dilakukan karena hilaf. Namun ia enggan jawab saat ditanya mengapa tersangka memaksa korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadinya. Ada memang lebih dari satu kali dia emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di TKP ataupun melukai, kalau ada karyawan di situ yang berhadapan dengan dia. Sebelumnya GSH ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap karena melakukan penganiayaan pada pegawai toko roti DAD milik ayahnya 17 Oktober lalu di Penggilingan, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan pelaku terhadap korban viral. Kejadian dipicu korban yang menolak permintaan pelaku membawa makanan yang dipesan pelaku secara daring ke kamar pribadinya. Penolakan terjadi karena pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, pasca viral penganiayaan Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan, rekan korban Dr. Koas Lady Aurelia dan ibunya diperiksa polisi. Keduanya dicecar 35 pertanyaan terkait penganiayaan. Dr. Koas Lady Aurelia dan ibunya jalani pemeriksaan di Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Lutfi. Usai pemeriksaan, Ibunda Lady Sri Meliana mengucapkan permohonan permintaan maafnya kepada korban dan keluarganya. Pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang viral ini gitu. Berapa pertanyaan, Bu? 35, kurang lebih masing-masing 35. Materi pertanyaannya seperti apa, Bu? Ya, pada saat kejadian, terus penyebab dari terjadinya sehingga sebelum ada kejadian seperti atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Sebelumnya polisi telah menahan Fadila alias Datu setelah kasus penganiayaan Dr. Lutfi viral di media sosial.
Tersangka merupakan sopir yang sedang mengantar ibu dan rekan kos korban. Keributan terjadi di toko kue saat majikannya menanyakan aduan anaknya terkait jadwal jaga koas pada malam tahun baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghormati putusan DPP PDIP yang memecatnya sebagai kader. Gibran menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Ditemui usai mengantar lawatan Presiden Prabowo ke Kairo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Wapres menyatakan menghormati keputusan DPP PDIP yang memecatnya dari keanggotaan. Gibran juga menambahkan saat ini dirinya akan fokus menjalani tugasnya sebagai Wakil Presiden, membantu Presiden Prabowo Subianto. DPP PDIP diketahui memecat 27 kader karena melanggar etik dan melakukan pelanggaran berat. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini saya pribadi adalah Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak mempermasalahkan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan. Menurutnya waktu yang akan menguji kebenaran, dan berikut pernyataan Joko Widodo. Udah PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Pemirsa, Jalan Tol Klaten Prambanan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Solo Yogyakarta Bandara NYIA Kulon Progo akan dibuka secara fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru. Jalan tol ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan saat Nataru dan dibuka secara gratis. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Selasa siang meninjau tol New Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, AHY menyebut jalan tol Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan akan dibuka secara fungsional mulai tanggal 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 mendatang. Pengoperasian tol NYIA Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan diharapkan menjadi solusi mengurai kepadatan lalu lintas saat mudik Nataru. Pemerintah memprediksi akan terjadi lonjakan arus lalu lintas di momen Nataru tahun ini dengan jumlah 32.000 kendaraan per hari. Bahwa menjelang Nataru kita juga berupaya agar ruas-ruas jalan bisa digunakan, termasuk jalan tol ini. Mengapa? Karena tentunya intensitas akan semakin tinggi, mobilitas kita prediksi juga akan meningkat secara signifikan 20 Desember hingga 2 Januari. Oh. Sementara waktu. Kenapa? Fungsional ya gratis? Ya, ini sementara digratiskan. Sementara pemirsa, perjalanan menggunakan kereta api juga menjadi pilihan untuk menghindari kemacetan saat mudik Natal dan Tahun Baru, seperti kereta api Direct Train di rute Jakarta-Yogyakarta yang rencananya akan diluncurkan saat Nataru. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menguji coba Direct Train atau kereta langsung Jakarta-Yogyakarta. Uji coba untuk memastikan semua moda transportasi berfungsi dengan baik menjelang momen Natal dan juga Tahun Baru. Uji coba kereta langsung disambut antusias bagi penumpang yang turut serta karena selain nyaman juga mempersingkat waktu dari biasanya. Kereta melaju tanpa henti, perjalanan menggunakan Direct Train memangkas waktu tempuh menjadi 6 jam.
Uji coba Direct Train berlaku pada tanggal 16 dan 17 Desember yang berangkat dari stasiun Gambir pukul 23.25 waktu Indonesia Barat dan tiba di Yogyakarta pukul 5.28 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, diduga karena cuaca buruk, ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 tertahan di tengah laut Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur hingga belasan jam. Untuk mencapai daratan di pulau tersebut, para penumpang tersebut terpaksa harus menggunakan perahu nelayan. Ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 terobang-ambing di tengah laut Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga kapal kesulitan untuk bersandar karena cuaca buruk. Kapal Sabuk Nusantara 92 berlayar dari Pelabuhan Kaliangat, Sumeneb pada Sabtu pagi. Seharusnya kapal bersandar pada jam 8 Sabtu malam. Namun karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Masalembu membuat kapal harus berlindung di sisi timur hingga penumpang tertahan hingga kurang lebih 12 jam. Satu persatu penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 pun dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan perahu nelayan untuk mencapai daratan. Yang mana semalam sudah berlindung di pulau karena cuaca yang tidak begitu baik untuk dikandari, maka pada siang hari ini akan dicoba untuk sandar menurunkan penumpang, di mana penumpang yang semalam dari Kaliangat tidak bisa diturunkan. Penumpang kapal bersama barang berharga mereka berhasil dievakuasi meski tanpa dilengkapi alat pelindung. Perahu nelayan juga diterpa angin kencang serta gelombang besar saat proses evakuasi. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 8 tim mengikuti 3 Second Futsal Super Cup 2024 yang digelar Liga Futsal Indonesia di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Para peserta akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik pada ajang pramusim Liga Futsal Indonesia ini. Delapan tim futsal turut meramaikan turnamen pramusim Pro Futsal League 2024-2025, yakni 3 Second Futsal Super Cup 2024. Ajang bergengsi ini digelar selama 3 hari pada 13 hingga 15 Desember 2024. Yang dipusatkan di Gelora Bung Karno, Sukoharjo. 3 Second Futsal Super Cup 2024 menerapkan format sistem kompetisi knockout. Sejumlah tim yang bertanding kali ini berasal dari klub terbaik pada klasemen akhir Pro League musim sebelumnya, yaitu Black Steel FC Papua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, Moncong Bulo FC, Bintang Timur Surabaya, Unggul FC Malang, Pangsuma FC Kalbar, dan Favage Banua. Lebih baik lagi rakyat di semua daerah kita bisa menyelenggarakan biar semua bisa memaksakan atmosfer dari liga futsal profesional dan tim-tim profesional yang ada di Indonesia. Pertandingan hari pertama berhasil menyaring beberapa tim untuk maju ke perempat final, yaitu Black Steel Papua setelah menang 4-2 atas Halus FC, Cosmo JNE FC yang unggul 5-1 atas Moncong Bulo FC, Bintang Timur Surabaya yang juga unggul 2-0 atas FC Malang, dan Pangsuma FC yang menelan kekalahan 0-3 dari Favage Benua. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, para pendukung Timnas antusias mengikuti nonton bareng Piala AFF antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Nobar yang diinisiasi RCTI Plus di Mall One Bell Park Cilandak, Jakarta ini juga dimeriahkan musisi ternama tanah air seperti Piwi Gaskins. RCTI Plus menggelar acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala AFF ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Grup B antara Indonesia melawan Vietnam. Nobar bertajuk Super Show Sport Garuda di Dadaku ini menjadi langkah RCTI Plus dalam mendukung perkembangan olahraga di tanah air serta memfasilitasi para pendukung tim nasional untuk menyaksikan secara langsung ajang bergengsi di negara ASEAN. Tak hanya nonton bareng, ratusan pengunjung dan supporter Timnas Garuda juga disuguhkan dengan penampilan musisi ternama seperti Piwi Gaskins. Jadi apapun laganya, kalau Timnas Indonesia main, pasti kita dukung. Dan nobar Super Show Garuda di Dadaku ini menjadi bentuk RCTI Plus dalam memfasilitasi semangat dukungan masyarakat
terutama supporter bola untuk timnas Indonesia agar Garuda semakin terbang tinggi dan menjadi juara di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ya menurut gua udah bagus kayak gini. Semoga ke depannya acara bisa lebih besar lagi, bisa mengumpulkan pendukung timnas lebih banyak lagi. Jadi kita seru-seruan bareng, berdoa bareng dan bisa mendukung timnas bareng-bareng. Meski timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 0-1 pada babak penyisihan, namun dukungan para supporter tetap terus menggema. Kedepan, RCTI Plus berkomitmen akan menghadirkan acara nobar serupa guna memfasilitasi masyarakat dan para pendukung timnas Indonesia berjuang di lapangan hijau. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, ibu hamil yang akan melahirkan ditandu melalui jalan rusak menuju puskesmas di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Upaya para pemuda desa menandu ibu hamil tersebut viral di media sosial. Sejumlah pemuda di Dusun Tombang Ubi, Desa Ai Botung, Muara Sipongi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, menandu seorang ibu hamil menuju puskesmas terdekat. Mereka melewati akses jalan yang rusak parah dan nyaris terisolir, berjalan kaki lebih dari 5 km. Setelah perjalanan melelahkan itu, sang ibu akhirnya tiba di puskesmas untuk melahirkan bayinya. Saat ini belasan kepala keluarga yang tinggal di Dusun Tombang Ubi nyaris terisolasi akibat akses jalan yang rusak parah. Jangankan kendaraan roda 4, sepeda motor saja sangat sulit menembus dusun tersebut. Mereka berharap perhatian pemerintah setempat agar akses keluar masuk desa dapat dilalui dengan mudah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.